aljabar, tapi bagian yang akar sama logaritma. Ini latihan tugas yang untuk kalian kerjakan. Nah, kalau kakak lihat dari jawaban-jawaban kalian, nomor 1, 2, 3 itu udah benar semua. Nah, yang nomor 4 itu masih ada beberapa yang kayak keliru gitu. Jadi kita bahas dulu yang soal nomor 4 ini. Jika A dan B akar-akar dari X kuadrat min 13 AX plus P plus C. Nah, kalau yang di jawaban kalian untuk B-nya udah benar, min 13A. Tapi yang bagian C-nya, C itu P ini konstanta, jadi dia termasuk. Nih, P sama 13 ini termasuk C. Gitu. Caranya masih sama kayak yang sebelumnya. Berarti untuk A plus B-nya kan sama dengan min C per A. Min C sama A ini dia kita ambil dari persamaan. Berarti A plus B min C, min C-nya min 13 A per A-nya adalah 1. Berarti A plus B sama dengan min kali min plus, jadi 13A. Kemudian ada kekeliruannya lagi, A ini sama ini dia nggak bisa dicoret. Karena dia penjumlahan, dan ini perkalian. Jadi kayak pindah ruas saja, B sama dengan 13A, A berubah jadi min A. Jadi B-nya 13A kurang A itu sama aja kayak 13A kurang 1A. Jadi 12A. Nah, ini untuk jelek banget ini. Nah, lanjut untuk yang perkalian, A kali B sama dengan C. Kok ini C tadi? Ini B. C bagi A. Berarti A kali B sama dengan C-nya pakai yang P plus 13 dibagi 1 hanya. A kali B-nya kita pakai yang 12A tadi. Yang ini. 12A sama dengan P plus 13. Lanjut, untuk A kali 12A, A kali A kan A kuadrat. Berarti di sini A kali 12A adalah 12A kuadrat. Sama dengan, ini langsung aja kayaknya. Ini pindah ruas jadi min P min 13 sama dengan 0. Ini salah 13-nya yang dipindah. Nah, P-nya tetap. Kalau udah dapat B sama P, baru kita masukin ke persamaan yang kedua, yaitu ini. P plus 2B sama dengan min 25. P-nya 12A kuadrat min 13 ditambah 2B. 2 kali B-nya 12A. Sama dengan min 25. Berarti di sini 12A kuadrat. Kemudian diurutkan 2 kali 12A itu 24A. 24. 4-nya nggak jelas ini, slide. Nah, kemudian min 13. Sama dengan min 25. Nah, kayaknya langsung aja yang min 25-nya pindah ruas. Jadi plus 25 sama dengan 0. Kalau udah, ini tetap 12A kuadrat plus 24A, min 13 tambah 25. Berapa? Min 13 tambah 25. 12, Kak. Iya, positif 12 sama dengan 0. Kemudian, ini kan 12A kuadrat. Kita ubah jadi A kuadrat. Kebetulan semuanya ini kelipatan 12. Bisa kita bagi 12. Jadi A kuadrat plus 24A bagi 12, 2A plus 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari akar-akarnya. A. Ini kok jelek banget. Nah, berapa kali berapa hasilnya 1, kemudian kalau dijumlah hasilnya 2. 1 sama 1. Iya, positif 1 sama positif 1. Berarti didapat akarnya adalah min 1 dan min 1. Ini untuk nilai A. Lanjut, substitusi nilai A ke yang B tadi. Yang ini. Gimana gimana? Sini deh. B sama dengan 12A. Berarti B sama dengan 12 kali min 1. Hasilnya min 12. Ini harus dicum. Setelah itu yang ditanya adalah A plus B. A min B. Min B. A-nya tadi min 1 dikurang min 12. Berarti min 1 tambah 12? 11. Jawabannya 11. Kalian waktu itu 64 rata-rata. Jawabannya 64. Jadi selipnya yang ini aja ya. Yang di bagian ini C-nya dia sepaket sama P plus 13. Terus sama, yang bagian ini, dia tidak bisa dicoret A-nya, tapi pindah ruas saja. Karena ini positif, satunya perkalian. Oke, ada yang mau tanya nggak? Oh, masih ready di situ? Nggak ada, Kak. Aman ya?
soal lagi yang bagian bentuk akar. Misalkan A dan B bilangan asli dengan A lebih dari B jika akar dari 94 ditambah 2 akar dari 2013 sama dengan akar A ditambah akar B. Maka nilai A plus B adalah, nah ini ada di rumus, nih, mana tadi? Nih, yang K. Di mana A plus B, kemudian plus minus 2 akar dari AB, akar B sama dengan akar A plus minus akar B. Jadi kita cari nilai A sama B bisa dari persamaan tadi. Ini kita, berarti di sini kita buat dia menjadi akar A plus B plus minus 2 akar AB akar B sama dengan akar A plus minus akar B. Tadi soalnya 94 plus 2 2013. 94 ditambah 2 akar dari 2013 sama dengan A plus B. Ya atau enggak? Ya, plus. Ini kita rumusnya tebelin dulu. Nah, udah. Berarti berapa? A plus B yang hasilnya ditambah menjadi 94, kemudian kalau dikali hasilnya 2013. Berapa tambah berapa hasilnya 94. Kemudian kalau dikali hasilnya 2013. Coba cari. Oh, dingin banget sih. Udah ketemu 2013 dibagi 3 671 nggak bisa. Terus 13 33 dikali 33 kali 7, 8, 9, 11. Aduh, 33 kali. Bentar. 33 kali 61. 33 kali 61. 33 tambah 61 94. Ya kan? Berarti di sini 61 tambah 33 plus 2 61 kali 33. Nah, di sini kita kelihatan. Kan kalau dari rumus berdasarkan rumus yang ini, A plus B kurang sama AB-nya lah ya, kita langsung aja. AB-nya berarti 61 dan 33. Jadi, A sama dengan 61 dan B sama dengan 33. Sebelumnya kita lihat dulu ada ketentuan khusus nggak A sama B-nya. Ini, A lebih dari B, betul. A-nya lebih dari B. Kemudian yang dicari adalah, jauh banget ini. A plus B. A min B. A dikurang B. Sama dengan A-nya tadi 61, B-nya 33. Jadi 61 kurang 33, itu berapa? 28. 28 bukan? Ya kan 28 kan? Berarti ini jawabannya. 28. Coba ada yang mau tanya nggak? Paham. Cuman lama nyari yang ini tadi. Dikali sama. Ya lamanya di situ ya, cari angka-angka yang sesuai. Dimana kalau dikali hasilnya 2013, terus kalau dijumlah hasilnya 94. Apalagi ini kan angkanya dia gede-gede, ribuan. Yaitu fokusnya ke yang perkalian dulu. 2013 ini dibagi berapa aja bisanya gitu. Bilangan-bilangan yang menghasilkan bilangan bulat. Dimana kalau 2013 kan kalau dibagi 33 hasilnya 61, sama-sama bilangan bulat. Terus kalau dijumlah hasilnya berapa? 94. Nah itu baru cocok. Jadi fokusnya dia yang 2013-nya dulu, yang di perkalian. Oke, lanjut ya, yang nomor 2. Soalnya kita masih sampai nomor 4 kayaknya. Takutnya kemalaman. Nomor 2. Nah, akarnya banyak banget nih. Nilai dari akar dari 31 ditambah akar dari 31 ditambah akar dari 31 dan seterusnya dibagi akar dari 1 ditambah akar dari 1 ditambah akar dari 1 dan seterusnya. Caranya gimana? Ini kita pakai permisalan. Misal, ini cukup. Kita geser lagi sini. Misal X sama dengan akar 31 ditambah akar 31 tambah akar 31 tambah seterusnya. Nah, ini ingat kalau misalnya ada A sama dengan akar B, berarti untuk menghilangkan akarnya, A-nya ini dikuadratin. Ini. Jadi, di sini didapat X kuadrat, yang hilang itu akar yang ini pertama. Dia hilang. Jadi 31 ditambah akar dari 31 plus akar 31 plus seterusnya. Lanjut, untuk akar 31 plus akar 31 plus seterusnya, ini kan sama seperti yang ini atasnya. Berarti dapat kita ganti atau substitusi menjadi X kuadrat sama dengan 31 plus X. Gitu. Karena kan ini sama aja, 31 akar dari 31 plus akar dari 31 plus, ini bisa jadi akar dari 31 dan seterusnya. Gitu. Nah ini nilainya X. Nah ini kita ubah menjadi persamaan. X kuadrat pindah ruas min X min 31 sama dengan 0. Setelah itu, kalau udah dapat, kita ke rumus akar-akar. Akar-akar itu bisa ada rumusnya di mana? Jika X lebih dari 0, kita tulis dulu rumusnya deh. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat
dikurang 4AC bagi 2B. Kalau X-nya lebih dari 0, dia pakai yang positif, yang ininya nih. Terus kalau X-nya kurang dari 0, dia pakai negatif. Jadi karena di sini X-nya positif, lebih dari 0, untuk yang ininya yang kita lihat ya, X kuadratnya, kita pakai yang min B plus. Ini tadi berarti untuk ini sebagai A, ini B, ini C. X sama dengan min B-nya min 1, kemudian ditambah B kuadrat min 1 kuadrat, dikurang A, 4 kali A hanya 1, C-nya min 31. 2 kali B. Kok B sih? Bukan B. Wait. Dia harusnya A, sabar ya. Kehapus semua. Di sini A harusnya, A-nya jadi 1. Nah, udah. Berarti X sama dengan min kali min 1, 1, ditambah akar dari 1 ditambah, ini kan min kali min. Jadi plus 4 kali 31 berapa? 4 kali 31. 4 kali 31. 124 per 2. Jadi X-nya 1 plus 125 per 2. Nah, akar dari 125 itu bisa kita keluarkan menjadi 1 plus 5 akar 5. Bingung nggak kalau misalnya langsung? Kenapa dapatnya 5 akar 5? Karena untuk yang akar 125 itu berarti akar dari 25 kali 5. 25 kali 5. Iya, 25-nya keluar jadi 5. Tuh, jadi 5 ini. Oke, udah dapat untuk X-nya ini. Kita tandain dulu X-nya. Kalau udah kita ke Y. Yang bawahnya kita misalkan sebagai Y. Yuk, jelas. Berarti sama kayak yang tadi, plus 1 plus akar 1 plus seterusnya. Berarti untuk Y kuadrat, akarnya hilang. Jadi 1 plus akar 1 plus akar 1 plus 1. Nah, jadi dapatlah Y kuadrat sama dengan 1 plus Y. Karena ini sama. Kita tandain lagi ini sama ini. Sudah. Dapatlah persamaan Y kuadrat sama dengan min. Y sama min 1 sama dengan 0. Nah, lanjut sama lagi pakai yang ini tadi. Rumusnya sama, cuman bedanya di sini X, di sini pakai Y. Min B, min 1. Ini A, ini B, ini C. Ditambah min 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 1 per 2 kali 1. Langsung aja didapat 1 plus akar 5 per 2. Ini kan jadi 1. Ini 1. Terus ditambah 4, ya kan? Jadinya 5. Kalau udah dapat, ini kita tandain dulu. Y-nya sama dengan 1 plus akar 5 per 2. Lanjut, masukin. Tadi kan ini dibagi. Berarti diperoleh X bagi Y. Karena ini tadi kita misalin sini. X, yang ini X, ini Y. Dibagi. Dapatlah X-nya tadi 1 plus 5 akar. Kayak kurang atas deh. 1 plus 5 akar 5 dibagi 2. Bagi 1 plus akar 5 dibagi 2. Nah, karena ini dia pembagian pecahan. Berarti kita ubah ke perkalian, naikin 1 plus 5 akar 5 per 2 dikali 2 dibalikan 1 plus akar 5. Coret 2-nya. Muat lagi nanti, muat lah. Berarti didapat 1 plus 5 akar 5 per 1 plus akar 5. Nah, akar ini nggak boleh dibawa kan? Jadi kita kali dengan penyebutnya, cuman ininya tandanya jadi min. Dikali 1 min akar 5. 1 min akar 5. Ini kita. Ini kali pelangi. Ini sama ini. Berarti 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali min 5 akar 5. Next, plus 5 akar 5. Sama 5 akar 5 kali min akar 5. Berapa? Ini 1. Ini min 5. Ayo, berapa? Ayo, 5 kali akar 5 akar 5 dikali min akar 5. Kalau akar 5 kali akar 5 kan 5. Terus di bawah sini aja ya. 5 akar 5 dikali min akar 5. Berarti kan 5-nya biarin. Kita yang akarnya aja. Akar 5 kali min akar 5 itu min 5. Akarnya hilang. Jadi 5 kali min 5. Min 25. Itu. Sini min 25.
5. Nah, nggak muat lagi ini nanti. Muat lah. 1 dikurang 25. Jadi min 24. Ini kayaknya di atas aja deh. Wait. Udah nggak muat dia. Sini. Tadi 1 dikurang 25 min 24. Kemudian sama min akar 5 ditambah 5 akar 5. Kita anggap yang di sini itu 1. Berarti kan 1 min 1 ditambah 5 min 4. Enggak plus dong. Min 1 ditambah 5. Jadi plus 4 akar 5 per 1 dikurang 5 tadi. Jadi min 4. Nah, ini kita bagi semua. 24 dibagi ini min 24 dibagi min 4 kita pecah plus 4 akar 5 dibagi min 4. Jadi ini min ya. Min 24 bagi min 4 6. Min bagi min positif. Terus positif 4 dibagi min 4 jadi min 1. 1 ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung aja akar 5. Udah ada jawabannya nggak dia? Jawabannya C. Ada yang bingung nggak? Karena ini lumayan panjang dia tuh coretannya. Kak, ulangi yang tadi Kak, yang Mana tuh? penjumlahan hasil 6 dikurang 5. Penjumlahan hasilnya dikurang 5. Itu Kak yang barusan itu. Yang ini. Iya. Oh. Ini berarti naik ke atas ini tadi. Kita tandain dulu. Ini set, jalannya jauh. Nah, di sini 1 ini wait. 1 dikurang min 25. Jadinya min 24, ya kan? Kemudian yang ini yang min akar 5 kita anggap di belakang akar 5 itu ada 1 ditambah 5 akar 5 karena akarnya sama-sama akar 5 jadi dia bisa dijumlahin. Jadi min 1 ditambah 5 itu jadi 4, positif 4. Akar 5-nya tetap tulis gitu. Bingung nggak? Paham Kak. Nah, iya, kalau akarnya udah sama-sama 5, sama-sama 3, atau sama-sama 4, dia bisa dijumlahin. Asalkan akarnya sama. Tapi kalau misalnya akar 3 ditambah akar 5, itu nggak bisa. Udah. Nah, kalau yang ini, dia cuma dipecah aja ya. Kayak pecah penyebutnya aja. Bisa. Ini jam berapa sih, guys? Oh iya, paham Kak. Iya. Tuh, ada lagi nggak? Nggak Kak. Oke, aman. Yang lain aman? Ini soalnya, Aman Kak. soalnya dikit, tapi jawabannya langkahnya banyak ya penyelesaiannya, harus step by step. Tuh, pintar-pintar memisalkan. Nanti bisa di recall lagi. Kalian pelajari ulang. Nah, ini kalau ini dikit kok. Jika U1 per X pangkat 10 ditambah 2 per X pangkat 10, 3 plus 3 seterusnya sama dengan X pangkat 3, maka nilai dari akar 3 dari 7 plus 1 per X pangkat 13 plus 2 pangkat X per X pangkat 13 dan seterusnya.
Nah, ini gimana? Berarti kita eksekusi yang jikanya dulu. Yang jika. Ini di sini aja. 1 per X 10 plus 2 X pangkat 10 tambah 3 per X pangkat 10 tambah 4 X pangkat 10 5 per X pangkat 10 sama dengan X pangkat 3. Nah, di sini untuk menghilangkan X pangkat 3 berarti semuanya dikali 1 per X pangkat 3. Di sini 1 per X pangkat 3. 1 per X pangkat 10 plus 2 per X pangkat 10 plus 3 per X pangkat 10 plus 4 per X pangkat 10 plus 5 X pangkat 10 sama dengan X pangkat 3 dikali 1 per X pangkat 3. Nah, ini kan bisa kita coret-coret hasilnya 1. Kemudian, kalau yang ini berarti kali pelangi semuanya. Ingat, kalau A per B kuadrat dikali 1 per B, itu berarti kan atas kali atas, bawah kali bawah. A kali 1A, B kuadrat kali B, itu B pangkat 3. Jadi pangkatnya nambah. Berarti yang di sini juga gitu. Ini 1 per X pangkat 3 dikali 1 per X pangkat 10, berarti pangkat yang X-nya nambah. X pangkat 13 ditambah 2 X pangkat 13 ditambah 3 X 13 tambah 4 X 13 tambah 5 X 13 sama dengan 1. Nah, dapat ini. Nah, ini kan sama seperti ini nilainya, ya kan? Sama kan? Berarti bisa kita substitusi langsung. Di sini 3, 7, ditambah. Ininya kita ubah jadi berapa nilainya? 1. 1. Jadi 3 pangkat 3 dari 8 tambah 1, 7 tambah 1, 8. Nah, 8 ini, ya kan 2 pangkat 3. Ya kan? 8 ini 2 pangkat 3. Nah, ini bisa kita coret. Nih pangkatnya. Jadilah sama dengan 2 hasilnya. Pangkatnya hilang. Jawabannya B. Nah, ini dikit. Ya. Soalnya aja banyak. Mana? Ada yang bingung nggak? Kak mau nanya. Boleh. 1 per X pangkat 3 itu dari mana? Ini kita biar ngilangin yang ini. Wait. Ngilangin yang ini. Jadi menyesuaikan sama yang ininya. Yang ini. Ya. Makanya pakai ini. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada, Kak. Oke, kalau gitu lanjut soal terakhir nih. Soal terakhir logaritma. Logaritma ini pakai logaritma masih dasar, cuman emang angkanya aja lumayan. Berarti di sini 6. Nah, dari soal ini kita lihat, ini kan penjumlahan dua bilangan ini ada sama-sama 2 log A. Ini kayak yang sebelumnya bisa kita jadiin 1, kita sederhanakan. Jadi, 2 log A dikali 6 kali 3 pangkat 40 ditambah 3 pangkat 41. Bingung nggak kalau di gini? Jadi disederhanain kayak yang waktu kemarin itu, yang pangkatnya banyak-banyak itu. Oke, lanjut. Kemudian masih kita pecah lagi, kita ubah lagi. Yang 6 ini, dia kan 2 kali 3, ya kan? 3 pangkat 40 tambah 3 pangkat 41, sama dengan 3 pangkat 43. Nah, berarti kan sama aja kayak di sini ada pangkat 1. Dapatlah 2 kali sama-sama 3. Nah, 1 ditambah 40 pangkatnya. 41. Ditambah 3 pangkat 41, sama dengan 3 pangkat 43. Nah, di sini kita bisa ngeliat lagi. Untuk yang ini, kalau misalkan 3 pangkat 41 itu X, ini X, berarti kan kalau 2X ditambah X itu hasilnya 3X, ya kan? Berarti diperoleh untuk 2 log A menjadi 3 kali 3 pangkat 41. Nah, menyesuaikan dengan yang ininya. Sama dengan 3 pangkat 43. Lanjut, yang 3, ini kan ada 3 lagi nih. Sama-sama basisnya sama-sama 3. Berarti kita ingin pangkatnya 1. Didapatlah. Sini aja deh sampingnya. Dapat 2 log A 3 pangkat berapa? 1 sama 4. 42. 42 ya. Sama dengan 3 pangkat 43. Nah, berarti kalau udah, kan ini dia perkalian. Sistemnya pindah ruas. 2 log A 3 pangkat 43 dibagi 3 pangkat 42. Ingat kalau sifat eksponen basisnya sama-sama 3, kemudian dia pembagian, berarti pangkatnya dikurang. Jadi 2 log A 3 pangkat 43, 43 dikurang 42, 1. Berarti hasilnya 3 aja. Atau 3, nah, ini. 3 aja, 3 pangkat 1. Cuma 3 aja. Kemudian, jangan lupa ke, sifat umum logaritma. Kita tulis dulu. Gimana ya? Sifat umum logaritma, kalau misalnya B log X sama dengan Y, maka BY, B pangkat Y sama dengan X. Ini kita blok. Nah, berarti di sini dimisalkan 2 itu B, A itu X, dan 3 itu Y. Dapatlah B itu 2, Y 3 pangkat 3 sama dengan A. X-nya kan A. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, atau A sama dengan 8. Udah, hasilnya 8. Ini. Ada yang bingung nggak? Mana coba? Aman? Aman. Inilah, udah mau jam 8. Ini soal-soal latihannya, 4 butir soal.
Yang nomor 1 kayak yang contoh soal 1 tadi, jika A bla bla bla, berarti ini nyari. Oh, lumayan nih, 2019 sama 2018. Berapa yang dikali berapa hasilnya 2018? Terus kalau dijumlahin hasilnya 2019. Gampang deh kayaknya ini mah. Kelihatan gampang ini yang nomor 1. Terus yang ini, yang nomor 2 tadi juga caranya panjang kan? Sama, yang ini misalkan X, ini misalkan Y. Ini juga, ini fokus ke yang ini, X pangkat 4. Jadi berarti dia dikali dengan 1 per X pangkat 4. Kemudian yang logaritma, nah ini juga ini ada, ini berarti disederhanain lagi. Bisa ya? Udah kebayang semua kan? Udah Kak, udah. Oke, kalau gitu udah. Nanti kakak kirim ini, save.